warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini, aku akan memberikan 10 tips kejar pahala dengan amalan ibadah dan kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita, perlu kita ketahui apa sih bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Bulan Ramadan itu adalah bulan suci yang paling dinantikan umat Islam seluruh dunia. Di bulan Ramadan, Muslim diwajibkan puasa selama sebulan penuh. Bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh berkah, penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Langsung saja, apa sih 10 tips kerja pahala di bulan Ramadan ini? Yang pertama yaitu pastinya puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan menjadi kewajiban utama yang harus dilakukan umat Islam selama bulan Ramadan. Seseorang yang berpuasa bukan hanya menahan rasa lapar dan haus dari azan subuh hingga ke azan maghrib, tetapi juga harus menahan hawa nafsu lainnya, seperti menjaga emosional, menundukkan mata dari hal yang tercela, memelihara lisan dari ghibah, memelihara telinga dari hal-hal yang dibenci agama dan sebagainya. Jika itu dijalankan dengan baik, maka seseorang akan mendapatkan pahala yang jumlahnya berkali-kali lipat. Bahkan puasanya juga bisa menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lalu, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu, zikir dan doa. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib dijalankan, sebab sholat menjadi tiang agama umat Islam. Bila kesehariannya saja bagi umat Islam yang menjalankan sholat 5 waktu mendapatkan pahala, maka bila di bulan Ramadan, maka menjalankan sholat fardu atau sholat 5 waktu akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Karena di bulan Ramadan ini, 1 rakaat di bulan Ramadan ini menjadi lebih berkah dari rakaat atau beribu rakaat di bulan selain bulan Ramadan ini. Selain itu, setelah sholat janganlah langsung berdiri atau menyudahi sholat begitu saja. Tutuplah sholatmu dengan zikir dan doa agar ibadahmu menjadi ibadah yang maksimal. Dan tips yang ketiga yaitu sahur. Terkadang waktu sahur disepelekan bagi kebanyakan orang, sebab mereka khawatir bangun kesiangan yang pada akhirnya tidak sahur. Untuk mengatasi, mereka memilih makan malam sebelum tidur, kemudian tak lupa juga membaca niat puasa. Padahal waktu sahur yang dianjurkan adalah penghujung malam sekitar pukul 3:30 dini hari hingga menjelang imsak. Dengan melaksanakan sahur juga seseorang yang berpuasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips selanjutnya atau tips yang keempat yaitu menyegerakan buka puasa. Waktu berbuka puasa dianjurkan untuk disegerakan ketika sudah mendengar azan maghrib. Jadi, bagi kita yang sedang dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah atau masih di perjalanan dalam bepergian, sebaiknya berhenti terlebih dahulu untuk berbuka puasa. Alangkah baiknya juga jika sebelum melakukan perjalanan, kita itu sudah menyiapkan minuman atau makanan, hidangan sederhana lainnya untuk berbuka puasa. Tips yang kelima yaitu sholat tarawih. Setelah berbuka puasa, bukan berarti ibadah hari ini telah usai. Ada rangkaian ibadah lain yaitu kita dianjurkan sholat tarawih yang dijalankan setelah sholat isya. Sholat tarawih ini bisa dilakukan secara sendiri atau berjamaah bersama keluarga, bisa di musola ataupun di masjid terdekat. Bukan hanya pahala yang akan didapatkannya, tapi dosa yang telah lalu juga akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang menjalankan ibadah sholat tarawih ini. Karena selama 30 hari Ramadan, dari semua hari tersebut memiliki fadilah atau keutamaan masing-masing saat kita melaksanakan sholat tarawih. Tips yang keenam yaitu membaca Al-Quran. Pasti semua umat Islam sudah tahu kalau Al-Quran pertama kali turun pada bulan suci Ramadan. Maka bulan ini sangat istimewa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Sebab satu huruf Al-Quran yang dibaca
akan dihitung sebagai satu kebaikan. Tak heran bila di bulan ini tidak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran hingga berkali-kali. Tips yang ketujuh yaitu bersedekah. Bersedekah memang dilakukan umat Islam untuk membersihkan rezeki yang diperolehnya. Tapi jika bersedekah di bulan Ramadan bukan hanya itu saja, banyak keuntungan yang bisa didapat. Antara lain membuat seseorang lebih bisa bersyukur atas apa yang dimilikinya. Pahala di bulan Ramadan juga akan dilipat gandakan. Bisa juga kita dengan bersedekah, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Banyak cara yang bisa dilakukan bersedekah, yaitu dengan memberikan sebagian rezeki yang kita dapat, memberikannya kepada orang yang lebih berhak. Tips yang ketujuh yaitu zakat fitrah. Tak ada manusia yang sempurna, bisa saja dalam satu bulan Ramadan ada perkataan, sikap, atau lainnya yang membuat ibadah menjadi tak sempurna. Tapi jangan khawatir, kamu masih bisa menyempurnakan ibadah yang telah kamu jalani selama satu bulan penuh dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah diperintahkan dibayar pada mulai terbenamnya matahari 1 Syawal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang lebih utama. Tetapi tidak menutup kemungkinan mulainya membayar zakat itu di pertengahan bulan Ramadan. Karena tadi yang lebih utama itu dimulai dari terbenamnya matahari 1 Syawal hingga sebelum sholat Idul Fitri. Tips yang ke-9 yaitu silaturahmi. Tidak bisa dipungkiri lagi, dengan bersilaturahmi banyak manfaat yang akan didapat nantinya. Dari berbagai hadis mengungkapkan bahwa silaturahmi dapat melambangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Apalagi bila kita menjalankan silaturahmi di bulan puasa, maka kebaikan ini tentunya akan menghadirkan pahala pula. Silaturahmi ini bisa kita lakukan selepas salat tarawih atau di saat menghadiri buka puasa bersama dengan teman atau tetangga. Tips yang terakhir atau yang ke-10 yaitu menambah pengetahuan agama Islam. Memang benar lebih baik tidur daripada mendengarkan gibah orang lain. Tetapi tidur seharian itu, atau misal kita berpuasa, tidur dari pagi hingga menjelang berbuka puasa itu tidak ada gunanya atau tidak mendapatkan pahala sama sekali. Alangkah baiknya mengisi waktu luang ketika kita berpuasa itu dengan menambah pengetahuan agama Islam. Hal ini bisa kita lakukan tanpa harus mencari kajian atau pengajian di dekat rumah yang sedang berlangsung, tapi kita bisa juga membaca dari buku-buku Islami, atau kita bisa belajar lebih dalam arti-arti Al-Quran, atau kita biasanya kan jam sekarang sudah banyak sekali yang menggunakan handphone. Bisa saja kita melihat kajian Islam itu lewat dari YouTube dan sebagainya. Bukan hanya kajian Islam, kalaupun mencari kajian lainnya ataupun tentang ilmu yang menurut kita itu manfaat bagi kita, itu juga lebih baik. Dan itu tadi adalah 10 tips yang saya sampaikan untuk kejar pahala di bulan Ramadan. Dari beberapa hal tadi, kita harus melakukannya dengan hati yang ikhlas. Karena setiap umat muslim yang melaksanakan amalan selama bulan Ramadan memang akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Namun, bila semua amalan dilaksanakan dengan terpaksa, tentu saja akan sia-sia. Sebab, pahala yang didapatkan tidak akan maksimal. Untuk itu, lakukanlah semua amalan ibadah dan kebaikan dengan hati yang ikhlas. Sehingga kita akan mendapatkan pahala yang maksimal, kita juga akan mendapatkan dampak kebaikan lainnya. Itu tadi beberapa tips kejar pahala di bulan Ramadan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.